netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen Spesial Tahun Baru Islam. Apa sih? Jadi di spesial Tahun Baru Islam ini kita juga lagi banyak banget informasi yang mau kita bagikan ke netizen semua nih. Tapi sebelum itu, Fania mau nanyain kabarnya Cema dulu nih. Cema gimana nih kabarnya? Luar biasa dong, baik banget ya. Apalagi hari itu kita menyambut Tahun Baru Islam ya kan, ke 1444 Hijriah. Benar sekali Cema. Kalau Fania sendiri gimana kabarnya? Senang banget ya, apalagi dengan outfitnya juga yang baru pertama kali Fania di CNN pakai celana. Ya. Pakai celana. Karena sebelumnya selalu rok kan, kayak dress gitu. Dan ini pakai celana kulot dan bagus banget, outfitnya suka banget pokoknya. Kalau Suka banget gimana? ya. Iya. Kalau Cema seperti biasa nih dengan pakaian muslimnya ya kan, Iya. apalagi sekarang memperingati Tahun Baru Islam, jadi kita harus berpakaian semestinya. Itu ya dia. kan? Jadi makin terlihat koko-koko ya. Nggak koko-koko dong. Udah bajunya aja yang namanya koko-koko. Bajunya aja koko, tapi Iya. wajahnya nggak koko ya kan. Oke. Jadi berita kali ini tuh juga akan menarik karena ada apa aja sih Cema kira-kira? Banyak banget hari ini beritanya. Masih ada berita dari perceraian para selebriti, ada Waduh. juga. Ada juga. Terus ada juga yang baru open publish ya kan. Oh iya, Ya, bener banget. kalau misalkan Hubungannya ya? Iya. Ada juga berita-berita lainnya pastinya. Udah terangkum secara apik nih di CNN dan akan kita informasikan ke netizen di rumah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih dari informasi pertama. Informasi pertama datang dari siapa nih, Cema? Langsung kita bacain aja artikelnya di belakang ya. Oke. Nih, hasil sidang mediasi Sule dan Natali, Holzer sepakat berpisah katanya. Waduh, ini masih berlanjut ya sampai dengan sekarang ya. Bener banget. Untuk kasus Sule dan Natali ini. Dan kemarin sudah ada sidang dan ternyata mereka tuh udah kayak sepakat untuk berpisah aja. Nah, itu dia. Kira-kira pasti netizen di rumah pada kepo kan gimana full ceritanya, kita langsung lihat aja nih informasinya berikut ini. Waduh, ini netizen di rumah juga pasti langsung kayak wah, akhirnya udah diputuskan nih keputusannya. Tapi apapun keputusannya, semoga hubungannya tetap baik ya, walaupun sudah tidak resmi menjadi suami istri. Jadi tetap baik juga, apalagi terutama untuk anak-anaknya juga kan. Betul sekali, kayaknya banyak banget yang harus dipikirkan. Tapi ini baru kesepakatan aja, ya kan, kesepakatan untuk berpisah. Tapi kalau misalnya kayak masih bisa dibicarakan kembali, ya kan, sebelum persidangan resmi, ya mudah-mudahan mereka bisa membicarakannya kembali ya kan. Karena kan yang dirugikan juga banyak ya kan. Bukan selain mereka sendiri, tapi anak-anaknya juga. Itu dia. Apalagi masih ada baby yang masih bayi banget nih sekarang, ya kan, yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua, ya kan, kayak sedih aja. Lihat. Iya, benar banget. Oke, kita langsung lihat aja nih kira-kira pada komentar apa sih menanggapi soal berita yang baru aja diungkapkan nih kalau ternyata mereka memutuskan untuk berpisah. Betul. Oke, di sini yang pertama sudah ada langsung dari Smiley 331. Dia bilang katanya, ini kayak nyanyi. Karena dia nyanyi nih, lepaskanlah ikatanmu dengan aku katanya. Aduh. Itu dia. Tapi ya gimana ya, karena kan memang udah diputuskan kedua belah pihak untuk berpisah ya, walaupun mungkin banyak banget netizen di rumah yang kayak yaudah pisah aja sampai akhirnya beneran berpisah gitu. Tetap aja hubungan sama anak tetap harus berhubungan dengan baik ya, karena kan takutnya ini untuk perkembangan anaknya juga gitu loh. Benar, tapi kayaknya banyak banget netizen di luar sana yang setuju dengan perpisahan ini ya kan. Apakah komentar kedua masih menyetujui perpisahan ini atau gimana? Apa masih menyuruh lepaskanlah gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Nih komentar kedua datang dari Lisa Wilma. Cepet banget dari awal kejadian Putri curhat ke Maya, jadi kayak begini perasaan baru sebulanan. Lalu kejadiannya turut sedih buat Natali dan Sule katanya. Terus sedih buat Natali dan Sule. Emang cepat banget ya prosesnya ya, dari kesalahpahaman yang ada dan dibumbui-bumbui dengan permasalahan lainnya dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai, dan ternyata setelah dimediasi mereka tuh sepakat untuk tetap bercerai. Oke, kita langsung lanjut lagi aja nih, kira-kira komentar terakhir tuh pada komentar apa sih? Di sini ada langsung dari akun promo.missrm. Dia bilang katanya sedih. Beneran jadi Natali kayak nggak dihargai sama sekali. Seperti yang kita udah tahu ya netizen, kalau sebelumnya tuh Natali merasa nggak dihargai sama keluarganya Sule sendiri, mulai dari putrinya, mulai dari Sule sendiri juga yang merasa nggak menganggap Natali ada gitu. Sampai akhirnya Natali memutuskan untuk berpisah ya. Mungkin ini keputusan terbaik lah untuk kedua belah pihak. Betul. Apapun keputusannya kita tetap setuju karena kita hanya sebagai netizen ya. Betul, kita hanya bisa mendukung keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Mereka tahu yang terbaik untuk mereka ya kan. Jangan sampai
ada yang dirugikan satu sama lain. Ya kan? Itu dia. Kehidupan baru, tahun baru kayak pas banget ya kan. Iya, itu Ya dia. walaupun ini sesuatu hal yang tidak baik, tapi mau gimana lagi untuk kebaikan bersama juga kan. Bener banget. Ya udah kita tinggalkan nih berita dari Natali dan Sule tadi, kita pindah ke berita berikutnya nih. Masih menarik ya kan? Iya, karena bacain berita langsung kali aja. ini itu masih berhubungan dengan yang tadi. Kita langsung baca aja artikelnya di belakang sini. Ya, Putri Delina dibela sang pacar soal Natalie Holzer. Jeffrey Reza ikut kena hujat netizen. Waduh, ini sampai merambat-rambat kemana-mana ya. Mulai dari gara-gara putrinya, sampai akhirnya merambat juga ke pacarnya. Nah, kita pasti nih netizen rumah juga bingung nih pada komentar apa sih emang netizen sampai akhirnya Jeffrey juga ikut dihujat gitu. Oke, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya berikut ini. Kalau sebelumnya berita dari orang tuanya, sekarang berita dari anaknya ya kan. Dan Iya. ternyata yang dihujat bukan cuma putrinya aja, tapi pacarnya juga berimbas. Karena yang awalnya dia ingin membela putri, jangan sampai netizen terlalu geram ya kan dengan memberikan komentar-komentar jahat kepada putri. Ternyata itu malah menjadi bumerang untuk Jeffrey-nya sendiri, dan dihujat sama netizen malah lebih parah sekarang. Bener banget. Padahal sebenarnya layak-layak aja ya, namanya juga pacar pasti didukung nggak sih? Dan mungkin ya Betul. walaupun tindakan pacarnya juga ada yang salah, tapi at least menghargai juga lah netizen ke putrinya, karena kan takutnya kan kita nggak ada yang tahu mental seseorang kalau misalnya dihujat terlalu dimaki-maki sama netizen gitu. Tapi yang cuma salah fokus ini kayak netizen tuh komentarnya kayak ini siapa sih laki-laki ini nempel terus sama putri. Itu jawabannya cuma satu, itu pacarnya putri, wajar kalau nempel ya Iya, kan. bener Tapi banget. banyak banget spekulasi netizen ya kan yang kayaknya tuh negatif banget tentang Jeffrey ini ya. Bener Karena banget. kayaknya tuh Jeffrey nempel ke putri cuma membutuhkan sesuatu aja. Nah, padahal juga kita nggak ada yang tahu kalau ternyata memang beneran sayang atau gimana kan, makanya dan terlalu julid deh netizen kan. Tapi apakah benar cuma membutuhkan sesuatu aja atau emang benar-benar sayang atau benar-benar care ya kan Nah, ke kita putrinya, nggak ada makanya yang nempel tahu. terus. Jadi daripada penasaran langsung aja ini. Lihat komentar netizen memberikan komentar-komentar jahat atau baik ya kan menanggapi berita tersebut. Itu dia. Nih, komentar pertama datang dari Arnila 363. Iyalah dibela, Bang berjalan dia. Tuh kan. Waduh. Baru komentar pertama aja udah kayak gini. Disebut Bang berjalan katanya putrinya, makanya ditempelin terus sama Jeffrey ya kan. Jeffrey itu menjaga dan mendukung putri sekuat tenaga biar putri nggak dihujat. Ternyata netizen yang ngehujat Jeffrey jadinya. Padahal nggak ada yang tahu kan ternyata kalau misalnya Jeffrey itu punya bisnis di Surabaya, karena dia kan memang asli Surabaya. Waduh, Terus tahu juga- banget loh Vania ya. Ada apa sebenarnya ini Vania sama Oh Jeffrey iya, ya? kebetulan karena tahu aja. Oh, tahu ya. aja. Tahu Oh, aja. temenan. Temenan, baik. Iya, dan kita juga nggak tahu kalau ternyata si Jeffrey ini juga main film loh, kebetulan dia seorang aktor gitu. Oh, seorang aktor Iya, juga. dia Oh, jadi kemarin sama-sama di bidang entertainment juga Benar ya. banget, dia juga seorang aktor. Jadi jangan sampai salah berspekulasi ya kalau ternyata dia cuma bergantung hidupnya kepada putri. Padahal sebenarnya dia juga bekerja sebagai seorang aktor. Gitu. Tapi bergantung hidup juga nggak apa-apa, kok sah-sah aja. Nah, benar juga. Iya, oke kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Ada komentar apa sih? Ini langsung datang dari Vivi Vitacu. Dia bilang, oh masih panjang ternyata aku nih. Vivi Vitacu _Alsarobi. Dia bilang Panjang banget ya. gue paling gedek nih sama cowok ini, nempel mulu kayak nggak ada kesibukan lain. Ya permasalahannya gimana ya, kan posisi kan dia lagi di Jakarta dan kebetulan lagi sama Putri juga, dan mungkin Putri juga lagi perlu dukungan Jeffrey karena lagi banyak kasus dihadapi ya, gak salah juga dong ke depannya. Nggak salah juga ke depannya, atau juga kalau misalnya kita lihat sendiri ya, Jeffrey itu salah satu orang yang aktif. Yap. Selain aktif olahraga, aktif buat nempelin putri terus. Waduh. Ya tetap ya kan. Tetap. Ya udah, kita lihat di komentar ketiga menanggapi hubungan mereka ya kan seperti apa. Apakah masih tentang tempel-tempelan atau seperti apa ya itu kan. dia. Ini komentar terakhir datang dari Alena Sivera. Iya. Belajar dari Aurel, anak soleha penurut dapat suami yang menjadikan ratunya. Aurel anak yang menyatukan keluarga, bukannya memisahkan suami dari istrinya, anak dari bapaknya katanya. Ini kayaknya banyak banget ya netizen yang membandingkan antara Putri dan Aurel, karena emang benar-benar beda sifat dan beda kejadian juga. Yap. Situasinya kalau misalnya Aurel dia menyatukan beberapa keluarga menjadi satu dengan dengan dia sosoknya Aurel tersebut. Kalau misalnya Putri di sini banyak banget netizen yang menduga kalau misalkan Putri itu adalah salah satu orang yang menyebabkan perceraian dari orang tuanya. Aduh, tapi balik lagi ya, semoga kejadian ini pun juga bisa jadi pelajaran nih mungkin untuk putrinya ke depannya supaya bisa lebih bijak lagi dalam berbicara dan berkata-kata juga. Takutnya kan memang berimbas ke yang lain-lain juga. Betul. Itu dia. Setidaknya lebih saling mengerti satu sama lain, jangan pengen mengerti aja ya.
Oke, kita langsung lanjut ya Cema ke Boleh. informasi selanjutnya nih. Informasi selanjutnya datang dari siapa sih? Apakah masih dari keluarga Sule atau beda nih Cem? Mungkin kayak yang satu ini beda nih. Nah. Kita lihat artikelnya di belakang. 5 potret Adam Suseno, suami saudara Sista, cosplay jadi Minions. Rayakan ulang tahun. Bentar, kalau saya lihat fotonya lucu ya. Dia pegang kue ulang tahun, mirip Iya. Minions, tapi mirip Adam ya kan. Bener banget. Bahkan lebih mirip kuenya daripada Mas Adamnya ya kan, lucu banget loh, ada kumisnya. Iya, dan Minions pun juga aslinya kan Minions juga ada kumisnya ya. Ini jadi kayak ada kumisnya, jadi lucu banget nih. Ini pasti netizen di rumah juga pada kepo nih, kira-kira kayak gimana sih ngerayain ulang tahunnya. Kita langsung simak aja nih informasinya berikut ini. Waduh, kalau ngeliat bener-bener lucu banget ya. Apalagi tetap sih dengan Minions yang biasanya nggak pakai kumis, tapi di sini pakai kumis sesuai dengan Adam ya. Bener, custom banget kayaknya ya, Iya, lihat bener banget. Bener Kostumnya udah sesuai Minions banget, Yap. kuenya juga Minions banget. Tapi Bener yang banget. membedakan dia pakai kumis, dan kumisnya kayak kumis Mas Adam di fotokopi. Soalnya mirip banget, semuanya ditempel satu persatu. Gitu. Itu dia. Dan bahkan cosplay bajunya pun juga ada gambar dianya juga dengan Minions yang pakai kumis gitu loh. Betul Lucu banget. banget. Jadi emang sih kalau misalnya dua pasangan ini tuh bener-bener lucu banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat video-video yang mereka buat, Yap. itu penuh lelucon semua, ya Iya. kan, bikin orang ketawa. Makanya mereka tuh selalu dicari tahu sama netizen di rumah, kebahagiaan yang mereka buat gitu kan. Kira-kira Itu apa lagi dia. sih kelucuan-kelucuan yang lainnya gitu kan. Bener banget. Tapi by the way, kalau Cema sendiri nonton Minions juga nggak tuh? Yang kemarin Aku itu? kebetulan belum nonton ya, karena Waduh. rencananya mau nonton tapi ternyata Iya. belum ada temen nontonnya. nih. Waduh, ini langsung kode ya buat kalian yang misalnya mau nemenin Cema. Boleh Lu bantu promosiin loh, Cem. Boleh banget ya, kan langsung DM di sini aja ya, nggak gitu ya. Udah daripada nyari jodoh ya kan, mendingan kita lihat bacain komentar Iya, netizen komentar aja. netizen aja nih. Komentar pertama langsung datang dari @elza_alvia. Dia bilang katanya ngakak po, Minions versi tertekan ya, Besti. Ini gimana nih maksudnya? Minionsnya tertekan. Ya mungkin ini salah satu Minions versi Indonesia aja, ya kan? Tapi kalau misalkan saya mah lihat ya, Mas Adamin itu dia tuh sosok yang kalem, yang diem banget, tapi sekalinya gerak atau sekalinya ngomong lucu Nah, gitu loh. iya, makanya. Jadi kalaupun misalkan dia pakai kostum Minions, tapi dengan wajah yang flat seperti itu, Itu tapi dia. tetap kayak lucu aja dilihatnya, gitu kan. Yaudah kita lihat di komentar kedua, kira-kira masih menanggapi muka flatnya Mas Adam atau apa gimana atau ya? yang lain ya. Datang dari Albert Sus. Minionnya lebih Mas Adam daripada Mas Adam katanya. Saya Mas setuju sama yang satu ini. Iya. Kalau saya lihat minionnya kayak lebih mirip Mas Adamnya sendiri Itu daripada Mas dia. Adamnya. Kumisnya tuh, wah keren banget. Kenapa loh. bisa ini ya? Kenapa bisa mirip gitu ya? Mungkin nanti yang ngeproduksi Minions bisa bikin Minions yang versi Iya, Mas Adam kali bener ya. Karena banget. lucu. Kan belum ada tuh Minions yang berkumis. Bener banget. Habis ini mungkin ada. Mungkin aja setelah ini ada Minions selanjutnya, terus ada Minions Adamnya gitu. Mungkin ada ya. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar yang terakhir. Komentar terakhir langsung datang dari Erkus nih. Dia bilang katanya alhamdulillah langgeng dan sehat selalu ya Jeng Imo. Emang kalau dilihat keluarga ini tuh benar-benar yang bahagia, apalagi merayakan ulang tahunnya si Mas Adam sendiri dengan konsep Minion yang sangat lucu ini. Ya udah netizen, kita istirahat dulu ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen Spesial Tahun Baru Islam. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Spesial Tahun Baru Islam. Nah ini nih berita yang tadi Cema udah spill duluan di awal ya kan. Iya. Kalau misalkan ada public figure yang udah open public ya Nah. kan. Kayak dia langsung membeberkan kisah cintanya. Tapi baru lewat selfie doang sih Itu sebenarnya. dia. Nih kita lihat nih artikelnya di belakang. Cita-cita dan di Mahardika terciduk mesra di mobil, mau aja sama buaya katanya. Waduh, moga-moga aja ini jadi pasangan terakhirnya di juga kali Terakhir ya. Ya udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi kedekatan cita-cita sama Didi Mahardika ya kan. Komentar pertama datang dari siapa nih? Komentar pertama langsung datang dari FRH_LRS. Dia bilang katanya, definisi no good looking tapi good reckoning. Aduh, ya gimana ya, namanya juga dia memang seorang yang sukses gitu loh. Benar. Jadi ya udah lah ya. Kadang kan ada juga tipe cewek yang mungkin ngelihatnya reckoning, tapi ada juga yang ngelihat good looking. Ya sama-sama yang penting good ya kan dunia, Iya yang penting benar. good ya. Yang penting kan? ada Udah. goodnya nggak sih Benar. dibandingkan semuanya bad kan? Bener Itu banget. dia. Ya udah kita lihat nih komentar kedua. Kira-kira masih menanggapi gimana nih tentang kisah cinta kedua orang ini ya kan. Iya.
Datang dari Agustina Humaydi. Tak ada rotan akar pun jadi katanya. Waduh. Aduh, ini kayaknya pepatahnya dimasukkan ke dalam kisah cinta tersebut ya. Itu Padahal dia. kalau misalnya kita lihat sendiri Didi Mahardika ini tuh emang orangnya sering banget mengembara cinta ya kan. Nah. Cintanya itu ditebar kemana-mana. Walaupun Iya. kita belum tahu nih kira-kira pelabuhan terakhirnya ke siapa. Yang Itu benar-benar dia. cita-cita saya. Jadi Iya. nggak ada pembahasan atau peribahasa lainnya yang akan keluar ke depannya. Itu dia. Oke, kita langsung lanjut lagi baca komentar terakhir. Datang dari siapa sih? Ini langsung datang dari Rinalia 07_. Dia bilang katanya mungkin doi belum kenal buaya. Waduh. Ya kita juga nggak ada yang tahu yang namanya pribadi orang. Kali aja dia bisa berubah setelah ini nggak jadi buaya lagi, tapi jadi setia sama cita-cita. Kan nggak ada yang tahu. Tapi Cema di sini agak kurang setuju sih. Ya. Karena Cema sebagai buaya sesungguhnya tidak setuju dengan ini semua. Karena buaya Gitu. itu adalah hewan yang sangat setia sama pasangannya. Oh gitu ya? Bukan tidak setia Oke, gitu oke, loh. oke, Jadi oke, ini oke, kayaknya oke. netizen salah deh. Oh tapi Karena setianya cuma satu orang atau setia ke banyak orang? satu orang dong, satu pasangan seumur hidupnya dia. Iya, gitu iya, loh. iya. Takutnya kan ternyata setianya sama banyak orang kan, gak ada yang tahu. Enggak salah lagi. Nah itu dia. Kita tinggalkan nih berita dari cita-cita saya. Yap. Kita beralih ke berita berikutnya atau berita terakhir. Siap, ini berita terakhir langsung datang dari bestie saya sendiri. Iya. Waduh. Siapa lagi kalau bukan Pevita Pierce. Di sini sudah ada artikelnya ya. Pevita Pierce balas komentar menohok netizen yang sindir soal bentuk tubuhnya. Wah, padahal menurut gue sendiri kayak Pevita tuh body goals abis loh. Ini Ya masa- netizen. Masih ada sih orang yang body shaming-nya Pevita. Nah, itu dia. Pasti kepo kan? Buat kalian penasaran, kita langsung simak aja nih informasinya berikut ini. Mungkin Pevita udah geram ya dengan Iya. komentar netizen. Karena komentarnya itu datang dari seorang pria ya kan. Yang berkomentar kalau misalkan mereka tuh tidak suka dengan wanita yang terlalu berotot. Nah, Sedangkan Pevita langsung menjawabnya ya itu kan. dia. Aku seperti ini bukan untuk kamu katanya. Aduh, Waduh, luar ya biasa kan. banget. Cuman kan balik lagi ya, Pevita pun juga mendapatkan body goalsnya seperti itu pun juga dengan usaha yang nggak main-main loh. Untuk dapetin body goals kayak gitu perlu latihan yang konsisten, pola makan juga yang konsisten dengan pola makan sehat. Jadi dengan ada komentar kayak gitu pasti juga geram sih. Kalau misalnya gue juga dapet komentar kayak gitu kayak geram gitu. Dan maksudnya ketipe orang untuk menyukai seorang, terutama wanita pun juga beda-beda kan. Ada juga mungkin yang memang suka tipenya yang berotot, ada juga yang biasa, kan beda-beda juga. Bener banget ya, udah capek fisik, capek mental juga, capek Itu pikiran dia, juga ya kan. bener Capek banget. fisik gara-gara olahraga, capek mental gara-gara komentar netizen ya Itu kan. dia. Ya udah, kita lihat di komentar netizen menanggapi apa ya komentar dari Pevita yang Yap. sangat menohok ini ya kan. Yap. Komentar pertama datang dari siapa nih? Dari Muslim Suarman, balik ke masalah selera sih. Ada juga cowok yang suka cewek berotot. Yang mungkin masnya ngotot kali pengen Pevita seperti tipenya katanya. Waduh. Tapi mohon maaf Pevita tidak seperti tipe kamu gitu. Iya, Atau itu dia. kamu bukan tipenya Pevita, jadi Iya. jangan salah paham dulu aja. Bener. Iya udah terima aja. Pevita pengen berotot, mungkin pengen dapat cowok-cowok bule di luar sana ya. Itu Karena kan dia. kalau cowok bule pengennya tuh yang kayak steril Agak gitu kan, yang berotot bener-bener kan. wah. Bener banget, dan baik lagi kita tahu sendiri kalau Pevita juga akan bermain di film action yang membutuhkan memang body dia itu terlihat seperti berotot. Jadi makanya dia pun juga latihan fisik terus tiap hari dan juga latihan beban juga. Berarti totalitas ya Pevita ini Itu ya. dia totalitas sekali untuk project dia sendiri. Oke, kita langsung lanjut lagi baca komentar selanjutnya. Itu dari siapa sih? Di sini langsung datang dari lulu.yaskar_. Dia bilang katanya ngasih kontribusi enggak. Kok repot-repot nyenengin cowok yang anak rock. Anak orang lain. Anak orang lain Mm-mm. maksudnya. Ini kadang suka typo-typo ya kalau Benar. netizen di rumah ini. Balik lagi ya, Pevita aja belum tahu suka sama lo juga atau enggak gitu kan. Kenapa sih pada komentar negatif juga, padahal itu juga untuk kebaikan Pevitanya sendiri gitu di olahraga gitu. Ya udah kita lihat nih komentar terakhir atau komentar ketiga ya kan. Yap. Masih pro atau masih gimana nih. Komentar ketiga datang dari Andrea 11N. Kena skakmat sama kakak Pev katanya. Langsung di skakmat ya kan. Kamu jangan body shaming saya. Kalau misalnya kamu body shaming saya akan body shaming kamu kembali ya. Iya, Jangan. jadi balas-balasan ya Balas-balasan ujung-ujungnya. jadinya. Kita balik lagi ya, apapun keputusannya, tapi kan memang Pevita sendiri tuh melakukan itu juga untuk proyek dia ke depannya dan untuk kebaikan diri dia sendiri. Jadi tolong dong yang komentar pun juga jangan asal ceplas-ceplos ya, itu kan juga kebaikan untuk kebaikan diri dia sendiri juga. Tapi kalau aku setuju banget sama Pevita ya, jangan dengerin kata orang. Yang penting lakuin apa yang kamu suka ya kan. Ya udah.
Ternyata berita dari Pevita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi lainnya pastinya. Dan tentunya kita juga nggak lupa nih untuk ingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye-bye. Spesial Tahun Baru Islam ditemani kumpulan video paling top dan juga celotehan ala netizen. Top of the Top Spesial Tahun Baru Islam. Seputar 5 perayaan Tahun Baru Islam yang ada di Indonesia. Selebriti and netizen Spesial Tahun Baru Islam. Tuh kan, baru komentar pertama aja udah kayak gini. Disebut bang berjalan katanya putrinya. Infotainment Spesial Tahun Baru Islam. Sabtu 30 Juli mulai jam 5:30 sore. Di Infotainment. Kecapean, kurang tidur, stres, menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti batuk, meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, Minum tolak angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free. Ada juga tolak angin soft capsule. Dan varian produk yang paling lengkap. Kami percaya Sido muncul. Orang pintar minum tolak angin. Gue lagi cari fotografer. Til? Ini kalau kita ketahuan. Mati pelan-pelan. Kok gak bisa dong? Stop kerja sama kita di tengah-tengah kayak gini. Oke, gue balikin. Gue gak butuh duit lo.